Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Anselmus Ama MSC dalam renungan pada hari Minggu, Hari Raya Santo Petrus dan Paulus Rasul. Selamat berhari Minggu dan selamat beribadah. Semoga Anda dalam keadaan sehat dan sukacita selalu. Saudara, di pinggiran Kaisarea Filipi, Yesus mengajukan sebuah pertanyaan yang terdengar sederhana, tetapi mengandung kedalaman spiritual yang luar biasa. Tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Disinilah Simon bin Yunus, putra Yunus, melangkah keluar dari keraguan dan dengan iman yang penuh menyatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jawaban ini bukan hasil analisa logika manusia, melainkan buah pewahyuan dari Bapa di surga. Dan atas pengakuan iman inilah Yesus memberikan nama baru, Petrus, batu karang. Dan di atas batu ini, gereja akan dibangun. Petrus diberi kunci kerajaan surga, lambang otoritas rohani yang kelak diteruskan dalam takhta Santo Petrus atau papasi. Ya. Namun pada saat yang sama kita mengenal Paulus, seorang yang dulu memusuhi gereja, tetapi kemudian menjadi pewarta Injil terbesar. Dari tahanan ke tahanan, dari kota ke kota, Paulus mewartakan Kristus yang bangkit. Dalam suratnya kepada Timotius, ia menulis dengan penuh keikhlasan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. 2 Timotius 4 ayat 7. Kedua rasul ini, Rasul Petrus dan Paulus, meski sangat berbeda watak dan jalan hidup, dipersatukan dalam satu perutusan, menjadi saksi Kristus sampai darah terakhir. Petrus memikul kunci, Paulus mengayunkan pedang rohani. Petrus menjadi dasar gereja yang kokoh, Paulus menjadi misionaris universal yang menembus batas budaya dan bangsa. Hari ini kita diundang untuk meneladan kedua pilar gereja ini. Petrus dengan kesetiaan dan kerendahannya, meskipun pernah menyangkal Yesus. Paulus dengan semangat dan totalitasnya, meskipun pernah menjadi penganiaya. Iman kita bukanlah tentang kesempurnaan masa lalu, tetapi tentang kesediaan untuk dibentuk oleh rahmat Allah. Dalam dunia yang penuh kebisingan, Tuhan juga bertanya kepada kita hari ini, menurutmu siapakah aku ini? Apakah kita mengenalnya hanya sebagai tokoh sejarah atau sebagai Tuhan dan penebus pribadi? Santo Leo Agung menulis, apa yang dinyatakan Petrus tentang Kristus juga dinyatakan oleh Kristus tentang Petrus. Dialah yang pertama mengakui iman gereja dan menerima dasar kekekalan. Di tengah tantangan zaman ini, ketika iman diuji oleh godaan modernisme, relativisme, dan kenyamanan hidup, kita dipanggil untuk menjadi batu-batu hidup dalam membangun gereja. Sebagaimana Paulus menginjili dengan api semangat, kita pun dipanggil menjadi saksi dalam dunia digital, sosial, dan komunitas. Paus Benediktus ke-16 pernah berkata, Petrus dan Paulus mengajar kita bahwa hanya dalam persatuan iman dan kasih kita dapat menjadi saksi yang otentik dari Kristus yang bangkit. Sahabat-sahabat yang terkasih dalam Kristus, mari kita ambil waktu hari ini untuk mengakui siapa Kristus bagi kita secara pribadi. Mari kita periksa hidup kita, apakah kita sungguh hidup dalam kesetiaan seperti Petrus,
dan semangat seperti Paulus? Pertanyaan sederhana untuk kita renungkan. Apakah aku masih sungguh-sungguh membela iman Katolikku dalam kehidupan sehari-hari? Hari ini, mari kita berdoa memohon agar kita pun dipenuhi oleh semangat kasih dan keberanian seperti Paulus dan seperti Petrus dan Paulus, agar kita mampu menjawab panggilan zaman ini dengan setia dan berani. Tuhan, pakailah aku menjadi saksimu, batu yang kokoh di tengah badai, dan pedang kasih dalam dunia yang terluka. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atasmu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.